Selamat datang dan selamat menikmati. Tree of Resentful Spirit, Summoning Creation. Grim Reapers of the Tree Resentful Spirit. Para Grim Reapers langsung menyerang Alice, tapi Alice berhasil memblokir serangan mereka. Abigail ikut menyerang dan mengenai Alice dengan telak. Abigail mengatakan dirinya selalu ingin bertarung melawan Alice. Tapi sekarang sudah tidak ada gunanya lagi mengalahkan Alice. Alice bukanlah apa-apa, hanya sebuah cangkang kosong yang bahkan tidak dapat menggunakan Divine Exclusive Skill. Sangat memalukan kalau Alice memperpanjang hidup dengan berpihak kepada manusia. Pada akhirnya, dirinya akan menunjukkan sedikit kehormatan dengan membunuh Alice. Alice berpikir, dirinya dapat bertahan dari semua penghinaan. Ia bahkan sudah tidak peduli lagi jika harus mati di sini. Lagian dirinya akan mati membusuk di penjara. Tapi jika ia harus mati sekarang, setidaknya ia ingin melihat Jin Hyuk untuk terakhir kalinya. Jadi, dirinya akan terus bertarung. Saat melihat Jin Hyuk merapalkan zodiak, Beltor berkata, semua sihir pelindung yang Jin Hyuk keluarkan, dirinya lah yang menciptakan itu semua di masa lalu. Zodiak adalah salah satunya. Bagaimanapun juga, sangat menyenangkan melihat ini lagi. Ia menaruh banyak usaha dalam menciptakan yang satu ini. Jin Hyuk berpikir, Beltor juga dengan mudah menghancurkan yang satu ini. Dirinya tidak mungkin menang melawan Beltor. Jin Hyuk mengatakan, mengapa Beltor mengatakan kalau Barrier Arts tidak berguna saat kamu sangat menyukainya? Benar-benar tidak masuk akal. Beltor mengatakan, ya, dirinya sangat menyukai itu. Ia mencurahkan seluruh hidupnya ke dalam Barrier Arts. Ia menghabiskan seluruh hidupnya meneliti, sampai pada akhir hayatnya. Dirinya mulai sadar saat menjadi spirit karena sistem. Tidak peduli berapa banyak waktu berlalu, tidak ada yang peduli dengan Barrier Arts miliknya. Jin Hyuk tidak mungkin menang melawan dirinya, menggunakan apa yang ia ciptakan. Ini belum terlambat, ganti saja kelasmu. Jin Hyuk berpikir, Barrier Master adalah kelas paling tidak populer dalam Tower of Trials. Beltor kecewa karena tidak ada seorang pun yang peduli, walaupun dia sudah mencurahkan seluruh hidupnya untuk itu. Jin Hyuk teringat lagi saat ia masih menjadi gamer Tower of Trials. Seseorang mengatakan, mengapa Jin Hyuk sangat terobsesi dengan Tower of Trials? Bahkan itu tidak menghasilkan uang, dan yang menonton juga tidak begitu banyak. Kesulitannya juga terlalu tinggi, jadi Jin Hyuk adalah satu-satunya player yang memainkan itu sekarang. Sangat sulit untuk menemukan seseorang yang mengingat game macam itu sekarang, jadi mengapa? Jin Hyuk mengatakan, hanya karena orang lain tidak mengakui atau memuji itu, bukan berarti tidak ada nilai dalam melakukan apa yang kamu suka. Pasti menyenangkan berkembang sedikit demi sedikit, meneliti sesuatu yang belum pernah dikerjakan sebelumnya. Jadi, usahamu tidaklah sia-sia. Jin Hyuk mengaktifkan penghalang bintang 1, Region Restricted Barrier. Beltor berpikir, ini adalah penghalang paling dasar dari semuanya, dan penghalang pertama yang dirinya ciptakan. Jin Hyuk mengatakan, saat ini dirinya membutuhkan sihir, penghalang yang Beltor curahkan seumur hidupnya. Untuk melindungi orang yang dirinya sayangi. Jadi biarkan dirinya menggunakan itu, pencipta Barrier Arts, Beltor the Lone Mars. Abigail mengatakan, jadi Alice tidak akan menyerah. Alice bukanlah apa-apa sekarang, hanya seorang legenda yang jatuh. Banyak dari umat kita yang mati karena Alice melawan. Tidakkah Alice mendengar tangisan mereka? Jangan khawatirkan apa yang mereka katakan. Dirinya akan mengakhiri penghinaan ini untuk Alice. Alice teringat kembali akan saat dirinya bersama dengan Jin Hyuk. Jin Hyuk mengatakan, Alice von Ataraxia. Bantu dirinya dan ia akan melenyapkan orang-orang yang mengkhianati Alice dan akan mengembalikan posisi Alice sebagai kepala klan Ataraxia. Alice berpikir benar. Pada awalnya, ia melakukan itu untuk balas dendam. Hanya itu yang dirinya paling inginkan. Tapi, apa yang sudah Jin Hyuk lakukan kepada dirinya? Walaupun orang yang ia ingin balaskan dendam berada di hadapannya sekarang, tapi dirinya hanya memikirkan Jin Hyuk saja. Saat Abigail akan memenggal kepala Alice, Jin Hyuk datang dan menghantam panggung eksekusi. Abigail berpikir, sangat tidak mungkin. Bahkan dewa kesulitan untuk menghancurkan penghalang dari para vampir. Alice mengatakan, mana yang mengalir dalam dirinya sangat berbeda dari mana yang berasal dari Magic Crystal. Selamat datang Jin Hyuk, dirinya merindukan kamu. Jin Hyuk mengaktifkan Infinite Magic,
Jin Hyuk dapat menggunakan magic dengan bebas tanpa menggunakan mana selama 30 menit. Setelah memasukkan Alice kembali ke dalam cincin, Jin Hyuk berkata, balas dendam semestinya adalah bagian Alice. Tapi dirinya tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Dirinya harap kalian semua sudah siap. Sebelumnya dalam ujian pergantian kelas, muncul notifikasi Jin Hyuk telah menyelesaikan ujian dari Beltor. Promosi kelas kedua sudah selesai. Jin Hyuk mendapatkan Lost Language. Kelas Jin Hyuk sudah berganti dari Rune Interpreter menjadi Rune Creator. Beltor mengatakan, jalannya tidak akan mudah. Dapatkah Jin Hyuk mengatasi itu? Jin Hyuk mengatakan, lihat saja dan perhatikan. Bagaimana dirinya mengatasinya? Beltor mengatakan, pergi capai semua yang kamu inginkan, Young Barrier Master. Tolong gunakan ciptaannya yang berharga dengan penuh arti. Jin Hyuk menggunakan Spell Destruction dan berhasil menghancurkan penghalang para vampir. Abigail berpikir, tidak bisa dipercaya. Tidak hanya membuat lobang, dia bahkan menghancurkan seluruh penghalangnya. Jin Hyuk mengeluarkan lingkaran sihir yang sangat banyak dan merapalkan skill Redemption. Para vampir berusaha menahan serangan Jin Hyuk dengan Blood Shield. Jin Hyuk menyimpan kembali sihirnya, lalu melompat ke udara. Jin Hyuk mengaktifkan barrier 8 bintang Spell Resonance. Mereka semua yang melihat lingkaran sihir itu menyadari kalau Jin Hyuk sudah kembali. Jin Hyuk mengaktifkan Spell Redemption, Purge. Serangan Jin Hyuk menghantam semua monster di penjuru kota dan menghabisi para vampir. Abigail berpikir, semua pasukan elit dari klan Levichita sudah mati. Dirinya penasaran dengan bagaimana Alice bisa mengalahkan Amulam saat kekuatannya masih tersegel. Sepertinya ia tahu alasannya sekarang. Itu pasti karena perbuatan orang ini. Tidak ada gunanya lagi mengincar Alisto sekarang. Dirinya harus kembali dan melaporkan ini. Jin Hyuk menggunakan Hellfire untuk mencegat Abigail melarikan diri dan berkata, kemana kamu akan pergi Abigail? Apakah kamu pikir kalau dirinya akan membiarkan kamu pergi begitu saja setelah apa yang kamu lakukan terhadap Alice? Abigail mengatakan, dasar manusia arogan. Jangan meremehkan dirinya, kepala klan Levichita. Abigail menyerang dengan skill Lightning Sanctuary. Saat melihat Jin Hyuk menangkap petirnya, Abigail terkejut dan berpikir, sudah sangat tidak mungkin menangkap petir, tapi dia malah menggunakan tangan kosong. Jin Hyuk mengunci Abigail menggunakan Ancient Barrier Confinement, mengeluarkan pistolnya dan mengaktifkan multi-layer spell Zodiac Sagittarius. Abigail merasakan bahaya dan berkata, dirinya akan melakukan apa yang Jin Hyuk mau. Dirinya akan bekerja sama, jadi hentikan ini. Jin Hyuk mengatakan maaf, tapi ia tidak mempercayai pengkhianat. Jin Hyuk menggunakan Spirit Stone of Desire. Serangan akan menembus sebanyak 99%. Saat Abigail terkena serangan itu, muncul notifikasi, Abigail von Levichita sudah mati. Mencapai sumber makhluk kuno dengan efek Spirit Stone of Desire. Jin Hyuk mengatakan, kali ini bukan giliranmu. Jadi berhenti bermain-main dengan orang di lantai atas. Dan tunggu saja seperti anak baik di lantai ke-50. Makhluk kuno, Shub Niggurath. Dirinya akan segera ke sana. Jin Hyuk mengatakan, Master Alice, tidak adakah seorang pun yang masih hidup? Tower of Trials terkutuk ini, apakah ia harus kehilangan orang di sekitarnya hanya untuk mencapai puncak? Terlihat Goguma sedang menjilati muka Jin Hyuk, dan akhirnya Jin Hyuk membuka matanya. Ternyata sudah ada Alice, Taemin, dan Yeonhwa. Mereka semua terlihat senang dan langsung memeluk Jin Hyuk. Taemin mengatakan, Jin Hyuk sudah pingsan selama seminggu karena penggunaan mana yang berlebihan. Dirinya khawatir kalau Jin Hyuk tidak akan pernah bangun lagi. Tidak tahukah Jin Hyuk kalau Alice yang merawat kamu selama ini? Jin Hyuk mengatakan, terima kasih semuanya. Pada suatu pagi yang bersalju, Asosiasi Awakened mengadakan pemakaman untuk mereka semua yang terbunuh dalam outbreak terbesar dalam sejarah dunia. Banyak orang memenuhi tempat itu untuk melihat para ranker dunia berkumpul untuk menghadiri pemakaman. Karena adanya pencegahan sebelumnya, hanya sedikit yang terbunuh. Kebanyakan dari mereka yang meninggal adalah player yang dengan sukarela datang membantu.
Ketua Han Sang-jin mengatakan, terima kasih kepada pengorbanan 121 player, kita dapat melindungi rumah kita dari invasi. Asosiasi Awaken dan semua yang ada di sini akan selalu mengingat pengorbanan mereka. Pada hari ini, umat manusia menyadari kalau ada penghuni tower yang bersedia menjaga dunia manusia. Karakal mengatakan, dirinya adalah Karakal, ketua suku Frostblade. Dirinya seorang penghuni tower yang dulunya menganggap semua manusia adalah musuhnya. Tapi, dirinya mengenal satu manusia yang melindungi kita dari para penjajah. Kemudian dirinya menyadari kalau tidak perlu menjadikan manusia sebagai musuh. Pada suatu hari, kita bangkit melawan para penjajah. Ia bertemu dengan seorang manusia bernama Jang Eun-sok. Manusia itu tidak tahu jalan hidup mana yang harus dipilihnya. Tapi kita bergantung satu sama lain, bertarung melawan gerombolan monster demi kemenangan. Itulah saat dirinya menyadari kalau kita dapat berteman dengan manusia. Beristirahatlah dengan tenang, Jang Eun-sok. Teresa berpikir, hari ini menjadi titik balik, di mana dunia terbagi menjadi dua. Mereka yang menjadi semakin takut kepada penghuni tower, dan mereka yang menganggap kehadiran penghuni tower sebagai kesempatan. Dirinya khawatir kalau ini akan berefek kepada takdir umat manusia. Tapi ia akan terus berdoa agar cahaya menuntun langkah kita. Tiba-tiba Jin Hyuk berada di samping Teresa dan berkata, kerja bagus dalam menahan outbreak selama dirinya tidak ada. Teresa berpikir, ia ingin bertemu Jin Hyuk sebagai Teresa yang baru. Tapi kita malah berakhir bertemu tanpa dirinya menunjukkan apa-apa. Jin Hyuk mengatakan, Teresa sangat keren. Teresa yang baru maksudnya. Ia melihat Teresa menyembuhkan dirinya. Teresa pasti sudah berlatih dengan sangat keras. Terima kasih karena tidak menyerah, Teresa. Saat melihat berita yang beredar di forum, Jin Hyuk berpikir, kejadian ini bisa dikatakan kalau kita berhasil melaluinya berkat bantuan The Ones. Jika ini terjadi di dalam Tower of Trials, ia dapat dengan mudah mencari solusinya. Tapi dirinya tidak dapat mengontrol apapun yang terjadi di luar tower. Dengan campur tangan The Ones, apakah dia mencoba memberitahu dirinya kalau dia bersedia menolong kalau terjadi ancaman di luar tower? Ternyata Jin Hyuk sedang berada di asosiasi bersama dengan Ketua Han Sang-jin. Ketua Han mengatakan, Jin Hyuk menggunakan Takeshi untuk memanipulasi media dan memanggil penghuni tower kemari. Dirinya sangat berterima kasih, tapi mengapa gate raksasa itu belum menghilang? Dirinya pikir kalau outbreak sudah berakhir. Jin Hyuk mengatakan, yang kita kalahkan sebelumnya bukan makhluk kuno, tapi yang dikirim duluan adalah pasukannya. Makhluk dari lantai ke-50 memulai invasi dengan menciptakan kekacauan di teritori musuh dengan pasukannya dahulu. Seperti itulah yang dikatakan oleh seseorang dari dalam tower kepada dirinya. Pasukan mereka memang kuat, tapi invasi masih belum berakhir. Dirinya akan mencari cara untuk menutup gate itu. Selalu ada solusi untuk semuanya. Jin Hyuk datang mengunjungi rumah Yeonhwa. Yeonhwa mengatakan, akan sangat sulit menemukan tempat yang seperti ini. Ini adalah senjata rahasia yang kakeknya gunakan. Setiap kali dia membutuhkan perawatan setelah menggunakan mana berlebihan. Penggabungan antara industri modern dan tower. Mana hot spring pertama yang ada di dunia. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.